kita bakalan coba untuk menerbangkan balon-balon di sini guys. Let's go. Ini gimana? Kemana? Udah nggak apa-apa. Iya, dia langsung terbang guys. Gokil. Ini dia mau naik lagi guys. Wih, keren sih asli itu. Lagi. Lu jangan Coba begitu, ditaruh ini airnya. galak guys. Nih ada bunga-bunga guys. Keren guys. Coba kita. Guys, lanjut. Lu gimana yang kedua? Kurang bagus guys. Oh iya bisa tuh, bisa dapat terbang. Lebih tinggi lagi. Mana guys? Tengah kesini aja. Jangan. Masih ada lagi. Wih, keren banget ya. Jago guys, di Bondel guys. Lagi. Ini jangan tuang-tuang Del. Kenapa tuh gue bilang jangan tuang-tuang? Nggak sesuai patenannya. Lagi. Tapi ada kaca. Kecil, tapi lu punya kecil. Ya kalau nggak ada kaca orang bisa meninggal, bunuh diri gue. Juga ya. Ngeri guys. Ke bawah soalnya jauh banget ya ini lantai lu. Fenomena alam guys, ada aja orang bisa tidur di tengah jalan begitu guys, siang-siang begini, siang-siang bolong, luar biasa ya. Fenomena yang sungguh luar biasa mengesankan. Terpintas gedung ini seperti gedung biasa saja, tapi sebenarnya gedung ini menyimpan banyak sekali misteri rahasia. Seperti yang diketahui bapak-bapak tersebut setelah ditanya sekitar 500 tahun silam, ternyata memang ada kejanggalan di tempat ini. Dulu memang ada tukang gerobak cendol ya, itu jualan terus hilang orangnya, ya kan, hilang begitu aja, nggak ada lagi karena ada gerobaknya doang. Orangnya udah nggak ada. Si Bego udah mau pulang lu mah. Entah kenapa bapak-bapak ini menanyakan, Si Gila udah mau pulang, si kemana Gila. rokok saya, kemana katanya. Itu si Pepe aja sudah datang situ ke rumah. Dan akhirnya kita harus maju kalau nggak macet ini guys. Kata abang-abang ini macet kalau nggak Tapi dia repot. bilang mau nggak datang situ. Repot ya bang ya, kita ngevlog dulu bang. Nggak, dia mau nggak datang ke rumah nunggu si. Wih, abangnya kayak Ariel Peter Pan jadi Ariel Noah guys. Wih. Ku berjalan memutar Ya waktu, enggak, takutnya ya. berharap dapat hentikan waktuku. Cara. Macet. Oh deket, wah ini udah nyampe po di planet Pluto po. Wih dia masuk ke 60 guys. Mantap nih. Yang ini nih yang gokil nih si babang. Kota aja enggak. Mana ini orangnya? Enggak kelihatan lagi guys. Udah capek lah udah. Ini kayak motor siapa guys? Kok bisa ada di sini? Oh dia kayaknya udah pensiun guys. Kayaknya udah pensiun. Bang BTN juga udah pensiun guys. Di sini sekarang guys. Dulu kayaknya nggak ada di sini ya. Seingat saya ini Bang apa ya? BCA apa ya? Oh ya BCA guys, sama sebelahnya PNI guys. Sekarang ada BNI, BTN, BTN, BNI. Oh BNI ada dua guys ya. Coba lihat. Itu tadi ada kontainer gua, siapa yang geser ya? BNI, BC. Oh BCA masih ada guys. Pindah guys. Dia pindah guys. Sama begitu Sama sulit. siapa, sama abangnya? Ulung ketiduran. Sama abangnya? Saking kecapean nih kerja terus ya. Nggak, sama abangnya yang geser. Nggak, abangnya yang geser. Berangkat. Nggak, Cewek pulang. kontainernya siapa yang geser? Kontainernya siapa yang geser? Siapa? Hao? Lu masih aja nanya begitu mulu. Tahu Hao lu aduh. Si abang Abang mau ngapain Hao? Abangnya ngangkat dia. Lu punya kontainer gitu, nggak bisa dia ngangkat. Ngangkat Hao. Diangkat. Keren juga. Emang kontainernya lu taruh mana? Dia si abangnya po yang geser po. Kok kontainer taruh mana? Kontainer tetap begini. Wih, Kontainer tetap keren. begini, cuman yang dekat jiwa makan doang. Kenapa ini? Oh pada disuruh pulang guys. Kayaknya ini gara-gara Geser gempa. kemana? guys, ya. Efek gempa bumi. Dilempengin begitu, jangan manjang begitu. Manjangin badan po. Manjangin badan. Dadah dulu dong bang. Emang Dadah. bisa masuk Bang situ? dadah. Bang dadah dulu bang. Wih dadah semua. Angkat berdua. Hao, lu nggak ngerti ya kayaknya Hao. Lu tahu gak ini asuransi Buana Independen? Ini jualan ini. Jualan buat kebakaran, asuransi rumah, ya, mobil, motor ada gak? Nggak tahu wes, kayaknya nggak ada. Kalau biasa kan mereka tuh kalau asuransi itu kan kantornya biasa di kota-kota gede ya. Kalau ini kota-kota kecil guys, nggak ngerti juga sih saya. Tapi nggak apa-apa juga sih, suka-suka dia mau bikin kantor di mana, terserah dia. Yang penting dia modalnya ada, bayar dia intinya. Ini Saya ada sempat kepikirannya sih pengen bikin kantor kayak gini.
Ada berapa lantai ini? Abangnya. 1, 2, 3, 4, Nggak tahu lu. 7 wes, 7 lantai ya sampai ke sini. Perbuatan membeli makanan yang biasa ini mau bualas banget nih. Mantap bos, kita dapat inian. So far gigi gue masih sakit banget sih gara-gara kemarin terlalu banyak minum Fanta. Wow. Oh ya, jadi sakit banget tangan kaki. Oh ini bahasanya yes. Kita ganti celana dulu lah. Let's go. Selesai. Lalu kita ganti celananya. Udah nggak pakai celana. Udah nggak pakai celana kelasnya. Udah nggak pakai celana yang guys. Sekarang celananya pendek. Jadi kita bakalan pakai. Ya betul lihat deh. Oh iya, kita bakalan eksperimen. Orang ini lo kadang-kadang otaknya suka geser ya. Mau ngomong gitu kan. Apaan ini begini? Oh ini kayak takoyaki gitu guys ya. Kita cobain deh. Berani ya gue ada bodoh. Berani lah. Dasar kau ulung. Manusia terkutuk. Tinggi si Aca Kau aja. yang bodoh. Manusia Tinggi si terkutuk. Aca aja lebih daripada lu. Apanya tinggi? Apa urusannya? Dia mah di sliding juga jatuh. Dia mah si ulung. Apa iya deh? Ya, ntar kita coba aja dah. Ih, Kita coba aja Lu ulung. aja satu. Dia di sliding nggak jatuh Del. Lu jangan begitu lu bilang Sliding gua lagi maksudnya? pengen. Di sliding ya. Ih, buset ramai bener. Sini apaan? Lagian orang tanya itu bangku Ada ada yang orang apa di lagi situ. lu? Hah? Ada apaan tuh di situ? Nggak ada apa-apa. Lu situ bangku bener, itu Mek. ada lega. Lu mau ambil otak-otak nih? Apaan? Tahu. Situ nyadain bisa. Bang lu, gua udah mau ke arah sini nih. Ini ambil otak bego. Lu, 5 biji aja. Katanya lu belum laku lu. pada kayak orang. Rasa goreng lu belum laku katanya lu. Tinggal 5. Masukin ke kotak. Itu mendingan gak usah ambil itu, Mak. Banyak banget. Nanti kalau nggak habis, iya. Bentar ke itu dulu, Bentar, gitu dulu dah. Ya waktu itu di pom bensin gue inget banget. Dagangannya belum habis. Sampai jam 12 malam di pom bensin. Marah-marah dia. Baru kali lu ikut lu dengar begitu kan. Gimana yang tiap hari bondel selalu dimarahin. Warung wakakak. Awak-awak. Awak-awak. Rame lu kalau yang ini. Buset, rame bener. Ini sehari aja 30 juta ada kali malam. Anjir. Malam doang ya. Ini yang justru yang mama heran gua. Padahal bagus ya, bisanya kosong malah. Kosong kelompong. Yang tadi aja lu. EY berapa? Orang yang masuk. Keluar masuk. EY, AW tadi. Banyak kan ada mungkin sekitaran menurut gua ya yang makan di situ ya. Yang tadi kita sesi kita doang 18 sampai 20 orang ada sekali ini. Dan maksudnya kayak sekali rolling lah. Ini ganti lagi ada lagi. Nah, yang tadi yang depannya yang Billy Coffee itu satu pun nggak ada loh, berjam-jam itu gue lihat tadi. Kita masuk nggak ada orang yang mendatang. Itu kayaknya manajernya doang atau yang punyanya. Dia kurang menerapkan edit value kali menurut gue ya. Harusnya dia nambahin value lagi di dalam perusahaan itu. Bukan sekedar diskon, tapi ada bahasa-bahasa yang buat orang terpukau di dalamnya. Pakai bahasa Soalnya kopi itu membawa pesona sendiri buat orang yang minum. Yang menikmati lah Kayak ibaratnya. Starbucks mahal pun rame. Mahal pun rame. Nggak di mana deh. Mendingan aku kerja di Starbucks Jadi saja. lu mau jadi karyawan Starbucks. Iya. Lu mau jadi karyawan yang otak-otak. Najis. All teams. Mau deh. Atau all teams. Namanya lebih keren daripada Starbucks. Bak Starbucks lebih keren. Bak itu kan artinya apa loh kalau bak?
Bak itu kan lemot, ya kan? Bak, hah? Paket. Tuh paket deh, bak. Bukan yang ngebak itu, ini lemot. Anjir. Kepak. Ngebak. Ya. Ngebak. Nge-lag. Ini yang nge-lag. Ngebak. Itu BUG hancur. Ini BUCK, OCK. BUCKS itu bang. Ini apa? Buk mau buku. Lu bodoh banget dah. Lu bisa bahasa Inggris gak sih? Lu yang nggak bisa ya? Lu nggak ngerti apa-apa sih. Lu yang di mana? Makan sama gua aja tadi balapan kalah. Gua juga gak balapan sama lu. Kamu kalau mau balapan sama aku, Tik, aku Iya, duluan menang. tetap iya kalah juga lu. Gue cuma ngajak, tapi gue Ngajak. Iya, tadi katanya 1, 2, 3 gitu. Oke, gitu. Nggak bisa. Oke deh. Iya, nggak bisa bilang. Udah oke. Nggak bisa bilang 1, 2, 3. Pokoknya udah oke, udah mulai itu bang. Bawang. Kita lo makan bakmi aja gimana? Pinggir jalan ya. Lagi deh. Enggak. Ya sekarang boleh. Gua udah siap. Gue bikin. Oh, lu pusing jadinya. Ya ntar gua kandangin aja dah. So, pasangan serasi ya. Kayak gitu deh kalau cari pasangan. Lu selalu lu jadi abang gue sih. Lu jadi abang gue. Nggak usah. Lu gua turunin sekarang. Wah, Siapa lu? karena mobil gua. Lu apa? Lu kan cuma numpang doang. Kan gue yang punya mobil ya itu. Ini gua yang bawa. Ya kan Kalau gue nggak ada yang yang bawa bisa doang. bawa, Lu kalau nggak ada yang sebagai bisa bawa. supir maksudnya. Kalau nggak ada yang bisa bawa kan mobilnya apa diem kan? Tapi saya juga bisa. Ah, ya udah ada Ulung yang bawa, gua tukeran gimana lu? Ulung tidur, Ulung bilang gini. Ah capek, gua sama orang-orang ini. Sama aja, Iya. kayak nasi goreng campur dengan telur, doang dia lihat. dicampur dengan telur ayam. Dia ngeliat doang. Itu mau beli nasi goreng aja. Ya, perut lu kayak perut tadi deh. Udah makan mulu deh. Lah anjir lu yang berkadot. Adut lu ya. Ngomong sama lu jadi dosa gue bertambah. Ya kan gua tujuannya dalam hidup ini menguji iman seseorang. Oh, si kucing lagi sih ya. Udah tahu bau amis, dibuka kacanya. Ya kan gua ngomong lu udah, masa gua peperin ke lu udahnya. Lu mau Telan nggak? aja lah. Hah? Telan aja lah. Jangan lah, penyakitnya tambah banyak. Gue juga, gue pernah Dibagi-bagi. kalau gue mau ludah tapi kayak bau-bau, gue jadinya terlalu. Kalau gue males. Stop apa? Tadi yang nggak kayak gini dah, kayak kayak kapal pecah kalau nggak dibagusin. Kan kalau dulu sekarang nggak kapal pecah gitu kan. Wede. Lihat. Saya lihat anjay. Ini kalau kita lagi mundur lu, jangan remnya ditarik terus lu. Udah tahu udah R. Jadi nanti begini ngong gitu juga. Itu lu kayak gitu tuh. Lagi Kadang-kadang. mundur. Ini mundur nih, ceritanya nih lu mundur ya. Nih, yang lu lakuin kan biasa begini. Iya kan, ketakutan kan. Nyantai aja nih kayak gini. Jadi gasnya maksudnya koplingnya dilepasnya dikit. Gitu dah. Jadi nggak kedengeran kayak mundur ya. Takut gitu. Soalnya lu Mundur sering lagi, Cok. ketakutan. Coba mundur lagi, Cok. Ketakutan aja emang siapa mau nyulik. Mundur dong, Cok. Mundur lagi. Gampang nih lu lihat gua ya. Nih, yang benar tuh begini nih. Si mama di Nyantai belakang. aja begini. Si mama di Kalau si belakang. Ulungan begini dia. Dia takut dia. Gua tahu dia takut. Anda takut nabrak orang atau gimana nih? Ya emang sih namanya di jalan ya bisa aja lu tabrak atau nabrak. Tau nggak? Tapi Itunya kan kita kayak bisa kamera melihat. buat lihat ke belakang. Itu Kelihatan. kayak setan-setan buat kayak. Lu sendirian lagi lu di belakang. Iya. Anjir gua diinjak. Langsung gua lumayan banyak. auto ketakutan. Titik ada sakit itu bilang aja Rusno. Ya bilang aja lu nggak ada Ada setan. apa-apa Nggak ada, ya udah sana cuma dibohongin dong. Soalnya ada madu. Gua yang Oh, aja dibohongin sama dia. lampunya mau gua yang doang. Gua itu yang kuning tuh yang itu. Titik. Begitu doang. Udah sana. Udah ya. Udah ya. Kenapa? Sempit. Udah bikin apa ini?
Udah ya. Jangan kayak gitu ya, bener gak Udah, orang jadi udah orang sana. tuh. Jadi orang kan begini ya. Aduh, gak bisa. Balik-balik. Bawa bawang. Drip. Aduh. Udah. Del mau video call lagi nggak Del? Del, aduh. Sampai aja. Aduh. Mampus. Aduh. Kosong orang ya. Iya bisa banyak juga kalau lu yang naikin. Banyak juga. Lu siapa suruh balikin gua kayak gitu anjir. Kayak gitu udah bener aja dulu. Iyalah, Jadi udah orang goyang bener lagi. aja udah. Iya, kayak gua orang bener. Super gua mah super bener gua. Bener. Iya, gua mah bener banget tuh, lu lihat tuh. Gua bukan so bener gua sangat benar hidupnya. Emang ya? Gua menjaga kemuliaan. Gua aja masih Paniong aja atau masih Nobita, gua nggak pernah ngomong kasar. Bahkan gua cuma ngomong kasar cuma ke lu doang deh. Sama aja lu. Orang gila. Gua Gila nggak emang dia. kasar, gua nggak pernah ngomong kasar sama Gua aja emang orang lain. suka ngomong kasar. Nah, iya kan lu juga sama kan. Makanya gua udah bertobat nih gua. Gua udah nggak pernah lagi. Oh, ngomong. gue tobat deh. Lu jangan pakai deh. Bercanda guys. Mau tobat aja, jangan pakai deh. Lu pakai deh lagi. Kapan Tobat, botol tobat. ini habis? Gue tobat. Bulan Gue tobat. Ntar tiba-tiba lantainya bergoyang-goyang lagi kalau nggak tobat-tobat. Hari ini Mau goyang lagi. habiskan Enggak. Lu tadi denger suaranya si Pania gimana? Halus apa kasar tuh? terus yang Ini suara cewek gitu ya tadi. ngeselin lah. Si Nobita juga Tapi sama. kok suara gue kagak ya? Ya nanya doang kan. Tapi kok suara Enggak, gue nggak kagak mau ya? lu. Ngomongin mulu. Suara lu masih bocil, masih cempreng. Wah. Lah. Masih cempreng basah kalau suara lu. Ya siapa tahu kan ini kita nggak tahu ya lu nggak. Ini kayak harus Apa lagi Tapi kok suara Lupa tapi nggak ada stiker. Ih, bahaya. Oh ini ada yang connect goblok ini. Oh. Stiker ini. Ada yang Yang connect. bias nih. Si Lana lagi telepon kayaknya. Hah? Si Lana telepon ininya masih tersambung sama handphone dia. Yang bener lu? Iya. Kok tadi ada suaranya? Iya itu dia masih tersambung sama Nggak handphone yakin. dia. Nah ini nggak mau nyala. Kayak ada kentang-kentang ini. Oh dia harus di tangan lu. Gue santai aja dong. Santai aja Pas lo. dinin sama si Lana, kok mati nih Bonel handphone langsung. gua? Bonel langsung kaget dia tiba-tiba. Mendadak. Kan? Itu tuh masih tersambung. Mau provide? Nih lu lihat. Oh iya. Aduh. Aduh. Ya enak gua sih. Lagian. Nanti kata dia, kok Ngomong mati nih halo, telepon gua? Konten dalam. Lu matiin. Lu kira sadako. Bukan Sadako, bukan Sanbako, Dilihat kotaknya. Sanbako Indonesia. Kecil. Koblen. Isinya juga dikit. Nah, Tapi harganya dan rasanya. Nah lu. Mantap. Dari mama. Kau tahu pulsa lolo kepotong 2.000 gara-gara ulung. Fix, gara-gara ulung. Lu jangan begitu kenapa lu? Nah, dari mapanya lu. Halo? Ni hao ma. Ah, hao, cun. Dan mana aja sih saudara. Ana isi nama lain ini sih namanya. Yang namanya. Si Bonnya bau bawang. Ujungnya bau bawang. itu jelas aja gitu. Gue kaget Del, si Fania gue bisa bahasa Hawaii. 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 Lu bisa gak? Cing ya, alay lo cing, lo cing. Gue bisa kan? Cik, jangan ya. Lu bisa gak? Hari ini aku agak Hah? sedikit menyesal. Nggak bisa kan? Lu harusnya salut punya kakak kayak gua. Bisa segala macam bahasa, lu harus salut. Iya, iya. Ya, baru aja Iya, gue salut. sakit. Gua salut harusnya sama gua. Gua kira nanti abang-abang tadi lu yang lagi lewat. Dia yang bunyi-bunyi. Nih, apa nih? Suara siapa? Dan Gua kirain lu. Langsung gua matiin makanya. itu ya. Kalau misalnya itu suara abang-abang tadi kan dia dengerin suara gua jadi Buat dia bagus banget tuh suara katanya. dan Main-main. Ingatnya YouTuber. bisa kembali lagi YouTuber dari channel Cahanauya. biasa Apa dia? ngomongin saya. Apa? Tapi nggak Cahanauya. Cahanauya. Ah ya pokoknya begitu lah ya. Mungkin gua rasa kayaknya akhir tahun kita udah mesti upgrade ke kamera beneran dah. gitu. Gua bayar editor lah. Biar bener nih video gua. Bacaannya nggak bener. Atau mungkin juga Aduh. Jadi lah, akhir tahun dah deh ya. dengan janji kita. Bener ya? Sorry ya. Kita pakai editor deh. Lu kaget ya ntar kalau gua punya editor ya. Musik ya. Biar aja sih. Editor, kameramen. Jadi kayak gini. Nanti gua bikin yang proper dah. Mantep gak? Ya Ya mudah-mudahan tercapai lah. bertobat dari masa Atau nggak bisa lu? Kalau emang dia bisa, dia udah gerak sendiri nih kayak itu gitu. harus kita Lu puter-puter dia bisa jalan sendiri. Segalanya Nah ini buktinya gue yang gerak-gerakin begini. Bagong bisa besar tahu lu. kayak kosong sendiri. Nyaus apa? Tapi lu masih sayang sama si Tirto kan? Peranan kenapa Hah? juga? Atau Masih sayang sama dia? Kok lu ketawa?
Gue jadi curiga nih. Langsung dengerin lagu lu. I Gua like lagi you, setel mau I like you so much. I like you so much. mau lagu itu dong. Ini Ini ya, nyanyiin sama ya itulah bocil namanya juga lagunya ya itu aja. Kalau nggak itu apalagi Sound the Ship kan nggak mungkin. Bocil. Itu kan bisa aja bocil berbawang. Oke. Mungkin begitu dulu aja video kita kali ini. Ayo mau kita cek dulu. Bye bye. Ada sempat berisik banget nih plastik. Di sini ada di sini. Nggak bisa guys, ini nggak bisa. Nah ya sih gitu. Masih juga guys, kelihatan muka saya yang paling lucu ini. Sini guys. Ini ada sambelnya nih, tapi ini sambelnya sambel bubuk gitu. Kata adik saya, makan sambal itu bisa bikin gigi makin ngilu. Apa bener ya? Yuk kita coba. Ntar aku nggak bisa tidur lagi di sana. Ini sambal itu menggoda, tapi jangan. No. Noi. Ada nanti. Ini kita minum guys. Sebelum makan kita minum. Jadi habis mau makan jadi nggak nafsu lagi makan. Susah kali penyusun bahasa kita ini. Oh gini aja guys, gini. Apa waktu itu aku beli ginian guys, nice. Nih, jadi refleksinya kemarin aku hampir mau ngasih si Dewi guys. Udah jelas-jelas Dewi tidak tahu diri. Ternyata bisa jadi tongsis juga guys nih. Ketatakannya bagus banget. Gimana sih? Kenal banget sih deh. Untung saya nggak ngasih ke dia guys. Udah biasa, bukan punya saya. Mungkin dia punya orang lain. Atau bisa juga dia jadi perawan sampai nanti tua. Bisa juga nggak tahu ya kayak gitu ya. Atau bisa juga dia pengen jadi biarawati, biar nggak usah nikah sama siapa gitu. Bisa juga sih. Ya nggak tahu lah, bodo amat lah urusan dia lah ya guys ya. Guys, ini kenapa gue jadi nggak makan nggak ngomongin orang, nggak boleh. Kita nggak boleh ngomongin orang. Kalau itu kalau senjata itu dia tidak boleh karena privasi ya kak. Maaf, masih privasi ya. Maaf, masih privasi ya. Nice. Kalau gini aja. Ini terus gimana? Gimana sih? Gini nih. Wow. Keren. Aku takkan pernah. Seriusan betul. Guys, kata internet, kalau kita
banyak cacingan di dalam perut kita nggak gemuk-gemuk, kita mesti makan makanan yang dingin, entah itu makanan yang dikulkasin terlalu lama atau minum es yang terlalu dingin supaya nanti cacingnya beku dalam perut. Aku ngerasa kayak gitu, maksudnya kayak badan aku tuh nggak gemuk-gemuk, masih kayaknya ada cacingnya. Kalau nggak ada cacing, ada apa lagi? Apa jadi ada ular dalam perut? Jadi ini saatnya tidak usah lagi memberi makan cacing, melainkan cacingnya harus dibunuh guys dalam perut. Soalnya aku kaget juga guys, masa tiap kali aku baru bangun tidur nih, baru bangun begini, lapar loh, bawahnya lapar banget. Cuma pernah sekali nggak lapar, melainkan kenyang. Habis tidur waktu dulu pas habis ke kondangan orang, ya itu kenyang banget sih. Begitu bangun masih kenyang lagi. Cuman aku masih agak curiga guys, karena badanku masih kurus terus ya. Ini pasti ada cacingnya deh guys dalam perut. Jadi nggak usah banyak komentar lagi guys. Dan kalau lagi siang aku udah nggak ada kayak nafsu makan lagi guys. Itu tambah aneh lagi. Tahu lah, hidup ini memang begitu aneh, begitu sulit untuk mengertinya perut isinya kenapa, proteinnya gimana, kenapa dah. Aku udah pecah 3 kali. Ini mau 4 kali ya. Jujur. Nasinya saking udah kerasnya, ini jadi nggak nafsu banget guys. Dan mumpung ada cabai-cabean. Let's go makan. Pernah nggak di antara kalian belum nonton videonya Hanawi ya berkali-kali nonton, tapi kalian masih ketawa terus gitu? Lihat akun aku lagi ketawa begini, kayak begini, bagaimanapun posisi muka jeleknya saya, kalian ketawa terus. Atau mungkin pernah nggak kalian pas lagi ngeliat aku sedih, kalian malah ikutan ketawa terus masih? Kalian masih ketawa fix, berarti kalian itu penghibur banget ya. Atau pernah nggak ya yang terakhir nggak tahu pernah nggak ini, kalian pas lagi ngeliat aku diem
Karena aku pernah bikin video diem gitu kan, diem pernah, tidur pun pernah aku videonya. Tidur lagi, maksudnya diem. Terus kalian emang jadi sedih, kenapa sih Bang Okta diem begini kan, sedih gini, malah jadi ikutan terharu. Pernah nggak guys? Kalian komen di bawah guys, nanti kalau misalnya kalian yang pernah mengalami hal begitu, nanti aku bakal diem dulu dong bro, nggak bisa diem nih plastiknya guys. Dan nanti aku bakal kasih pin buat kalian yang beruntung. Buat pin yang terbanyak nanti bakal aku kasih kirim hadiah spesial Natal tahun ini guys. Pokoknya sebelum tutup tahun aku udah berjanji sama diriku sendiri. Menurut tadi bunyi apa aja sih kan, depan lo gak ada orang mas guys. Jadi nanti aku bakal kirimin hadiah. Mudah-mudahan hadiahnya bukan ini. Bukan ini, mudah-mudahan hadiahnya bukan. Dan bukan ini. Ini punya nenek saya soalnya. Melainkan ini. Mantap bos. Sabar banget. Not dear patient with Mr. Otims. Channel terkaya terus sebenarnya Pluto. Nah selupa saya kayak tiba-tiba pusingnya mendadak sakit banget kayak di bagian belakang ini. Emang sih saya pernah baca di salah satu artikel bahwa kalau misalnya ada orang sakit kepala di belakang itu dia bisa mengalami yang namanya vertigo. Vertigo itu penyakit yang susah tidur dan kayak pusingnya 7 keliling, 8 keliling, 10 kelilingan gitu. Sama kayak om saya nih yang lagi di rumah sakit, yang lagi di ICU sakit stroke, itu juga sama, dia mengalami yang namanya vertigo awalnya guys. Dia udah nikah sampai 2 kali. Backgroundnya guys, ini backgroundnya, dia pedagang handphone, tukang servis handphone. Terus ya kerjaan yang paling lama di handphone, sisanya ya cuman berapa bulan, berapa hari. Terus waktu itu dia sempet datang ke Jakarta untuk jenguk mamanya, ya kan, hanya sekitar berapa menit doang, berapa menit, maksudnya berapa hari doang gitu kan. Mamanya akhirnya meninggal. Jadi menurutku sebenarnya paling lama itu adalah dia bertahan sebagai seorang kakak yang notabene agak males ya. Jadi malas untuk bergerak atau berubah, karena menurut dia kalau itu nggak mendatangkan suatu keberhasilan yang maksimal yang bisa dibandingin sama orang lain, maka dia akan berpindah haluan ke yang lain. Jujur saya juga pernah mengalami yang namanya fase kayak yang ini begini, yang ini begitu. Jadi ketika saya membandingin begitu, saya berat sendiri untuk melangkah. Hasil saya harus tuntasin deh kayak gini, dengan cara saya mempunyai niat untuk nolong lebih banyak lagi makhluk hidup, dan itu harus dikomitmenin. Itu memang berat tapi harus komitmen, karena menjalankan segala sesuatu kalau ada komitmen dalam hati kita, jadi ada rasa greget menjalaninya. Bener juga sih. Oke, kita bakal lanjut lagi makan guys, tapi tunggu guys, kita bakal minum tapi air putih guys. Soalnya aku ngerasa kayak sakit banget kepalaku minum soda-soda terus. Sama kayak orang ibaratnya ngerokok, kalau dia nggak pernah ngerokok dia bakal kayak batuk berulang-ulang. Ketika dia berhenti ngerokoknya, ya udah dia nggak bakal sakit lagi. Itu ibaratnya kayak orang belum terbiasa sih. Nah ada yang bilang lagi makanya dibiasain. Nah terus saya selalu bilang guys, makanya saya nggak mau ngebiasain karena biar nggak tercandu-candu. Kalau udah tercandu-candu, nanti penyakitnya bakal terseru-seru, dan terseru-seru itu penyakit dalam hidup kita ya. Dan saya juga kaget juga sih, maksudnya kayak om saya ini kan orangnya ceria ya dulu ya, orangnya ceria, ketawa, emosional dapat banget deh kalau misalnya lagi cerita sama orang. Aku pernah bikin videonya bareng sama dia, pernah. Cuman orangnya nggak sadar kalau lagi di videoin. Ya. Aku adalah salah satu keponakan yang paling banyak memikirkan dia dulu sebelum dia memikirkan
tentang saya udah mikirin tentang dia cukup banyak, dan saya berpikir oh ya udah deh, mungkin gua hari ini belum bisa bantu apa-apa, terus doain aja lah, mudah-mudahan bisa lebih baik gitu. Tapi ya tahu sendiri ya, karena ada mama saya yang si banyol lagi, maksudnya yang kalau ngomong itu suaranya wow sekali, jadi ya agak begitu sulit juga sih kalau kita ngelawan. Jadi kita lebih baik jangan ngelawan, kita duduk aja, dan kita juga mikir bahwa ada beberapa kasus yang kemarin aku laluin masih minus, dan salah satunya juga di Krintong ya, masih banyak juga yang masih belum bisa bangkit dari zombie mereka. Ini nyadar aja lah, intinya nyadar aja bos. Presiden saat itu nambah mobil lagi, mending kita beli rumah yang baru. Apa negara terpanas di dunia? Waduh, siap deh. Pertanyaan nomor 1 mas, -1 ditambah -2 sama dengan 3. Matematik itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Gak bener-bener lah, -3. Pertanyaan nomor Masih dimainin? Hah? Masih ada berapa tuh? 4. Mari ke sini. Terus-terusan main sini. Kita tebak-tebakan. Dari 100 tuh. Wah, si Apeusin sakit ini, Boh. Stroke, Boh. Wah. Wah, si Apeusin sakit stroke. Hah? Si Apeusin lagi sakit stroke di ICU. Apa? Apeusin sakit stroke. Sakit perut. Sakit stroke. Sakit perut. Stroke. Hah? Stroke? Iya. Kata siapa? Si Bohau. Tadi dia ngejengukin ke RSCM. Masih bomen. Kaget gak, Po? Hah? Siapa Usin? Hah? Aku kan ngefans banget sama dia kan. Kita mengerti begitu sulit otaknya, prosesornya dan outputnya, input, processing, output, begitu sulit untuk menyatu seperti itu guys.
juga ya kalau kita lagi makan tiba-tiba tekan begini serem. Oke, jadi aku sengaja makanannya aku nggak habisin semua, jadi bakal aku kasih satu kucing tadi meong dia panas. Ini dia masih manggilnya sih akhirnya, nah kita kasih, kita cek dulu di bawah ya segera kucingnya. Kosong guys, kosong di depan. Ada, ini ada. Kita langsung lempar aja guys. Cakalang. Mantap. Nah, oke. Cek dulu guys, panas. Guys,
Oke, mungkin gitu dulu aja video kita hari ini. Namun udah jadi duluan, as usual in the next video. Lanjut lagi nanti. Bye bye. Ketiga, kita mengklik ekspor dan membagikan video-video kita sampai sekarang. Kita harus menganggap bahwa video-video tersebut adalah video-video folder yang mana kita berikan kepada orang-orang secara gratis. Ingat, gratis, nggak bayar ya. Jadi ada kalanya yang gratis tetap gratis, yang bayar ya bayar lah bro. Mana ada yang gratis, yang bayar gratis. Saya aja beli nasi padang ini mau bayar nih, nasi padang guys. Kita makan dulu guys. Mana nih, mukanya nggak kelihatan bro. Woi, marah-marah aja lu. Marah-marah guys. Santai dong, marah-marah mulu kau. Oke guys, gue taruh di sini guys. Natural, diam, natural. Jatuhnya natural, nggak diedit-edit gitu soalnya. Jadi kita makan dulu guys. Ini beberapa detik lagi mungkin baterainya bakal habis. Karena sebenarnya aku mau ngobrolin banyak fakta nih guys hari ini guys. Sangat berbahaya sekali nih fakta-fakta ini kalau tidak diungkapkan. Karena ya seperti biasa yang kita tahu adalah kita mencium bau-bau uang di sini guys. Kita mencium bau-bau uang ya. Di mana uang? Di mana uang? Lihat guys, 1% lagi baterainya. Ini nyawa saya aja tinggal 1%. Hei, nyamuk tiba-tiba rame kali ke pasar di sini guys. Tunggu guys, tunggu. Aku mau makan dulu guys. Nggak habis-habis ini nasinya. Wush, masih rame banget ini. Mantap bos. Jadi gemeteran awal. Udah tadi belum makan kita soalnya kerja terus. Menjadi lebih segar, sempurna, dan lebih tenang. Jangan lupa lebih tenang. Meskipun 1 minggu ini aku nginget ke belakang lagi, banyak hal yang cukup buruk dan tidak perlu kita tidak perlu kita pikirkan lagi karena mereka sudah terbang seperti burung di udara seperti ini guys. Jadi kita udah nggak perlu pikirin lagi. Capek juga aku pikirin terus ya, lama-lama habis badanku yang ada cuma pikirin itu doang ya. Lagi kalau ngomongin soal gaya hidup ya, jadi kita nggak usah lagi ngomongin soal kehedonan kehidupan orang atau kita sendiri. Lebih kita menata masa depan supaya lebih ke Padang arahnya, ke Padang gurun. Makan lagi yuk, mantap nih bos. Ngomong-ngomong ini aku makannya lagi aku buka guys kacanya ya, biar lebih ke sunroof, namanya sunroof ya kan, jadi si san ngarep. Ikan apa yang nyakitin? Ikan kita cuma temen. Ketika udah ngarep banyak si cowoknya, ternyata cowoknya nggak ada apa-apa ya.
Cuman temen doang, inget, cuman temen doang. Begitupun ke ceweknya guys. Suka sama ketua kelas, ternyata ikan juga guys. Ikan, kita juga cuma temen. Kesedihan berlarut-larut hingga sampai kenaikan kelas pun terjadi dan akhirnya mereka berpisah antara A dan B. Ini ngomongin apa sih nih? Tuh guys, intinya mah adalah kita makan. Udah nggak usah ngomongin soal ketua kelas ya. Capek guys ngomongin ketua kelas mus. Soalnya aku nggak pernah jadi ketua kelas ya. Aku jadi wakil aja guys. Jadi wakil kawan yang telah menikah duluan. Teman guys, teman dong ya. Dijamin tuh teman dong. Tadi aku ngobrol-ngobrol lagi sama mama gue guys. Terus mama aku tiba-tiba ngomong gini guys, udah ntar kalau jodoh mah nggak kemana dah, dia pasti datang juga ke lu. Terus saya ngomong lagi kayak gini, udahlah nggak usah mikirin siapa-siapa, fokusnya satu guys, fokus ke Tuhan aja guys. Cinta kepada Tuhan lebih baik daripada cinta kepada manusia. Jadi aku nggak bakalan lagi mengejar siapa-siapa, karena ini udah akhir tahun, udah nggak ada yang bisa dikejar lagi. Jadi kita bakalan lonely. Tidak seperti mereka berdua yang berpasangan naik sepeda. Mantap bos, mantap pak. Teruskan dan lanjutkan. Hal itu memang bapak pasti suka. Bapak pasti suka, ibu juga pasti suka, anaknya pasti lebih suka lagi. Ya, kakak, adik-adik, ingat, jangan lupa di klik tombol subscribe dulu di bawah ini. Karena meskipun omongan atau bahasan di channel ini tidak menarik, tidak bisa distrukturalkan, tapi percayalah channel ini akan terus mengupload video untuk menghibur kalian semua ya, yang sedang kebimbangan, kegelisahannya sedang di ujung puncak gitu ya. Sama, saya juga kok, sama. Saya juga lagi ada kegelisahan sedikit ya, sedikit segunung sedikit doang itu. Mana tahu nanti kalau misalnya kita lagi dalam kehidupan ini bisa kena motor tadi sing ya kan, sing lalala sing ya, mungkin kita bisa singing bareng-bareng ya. Jadi singing bos. Tapi aku masih bingung juga kenapa ada orang paling kaya di Indonesia ya. Kita nggak usah sebut namanya ya, inisialnya aja, IM ya, inisialnya bos. Itu malah udah nggak punya keluarga, nggak punya keturunan lah ibaratnya, udah cerai sekali nikah lagi sama artis juga, tapi ternyata si M ini nggak berharap mau punya anak guys. Jadi kayak saya agak bertanya-tanya guys, itu hartanya nanti diturunin ke siapa ya? Apa ke anak tirinya atau ke panti asuhan? Mungkin beberapa hal mengejutkan nanti terjadi kalau dia meninggal guys, gitu ya. Karena kan hartanya itu kan bisa dibilang valid ya, dia sebagai pengusaha internasional kelasnya guys. Jadi menurutku ada sesuatu hal yang cukup mengagetkan buat kita ya. Kenapa? Karena dia nggak mau punya keturunan guys, kecuali anak tirinya ya. Anak tirinya ini kan ada banyak guys, ada 3 ya. Kemungkinan diturunin ke anak tirinya sih, karena si ade itu banyak masalah guys. Kemarin mau coba-coba jadi ikut parpol, malah rugi banget ya kan. Malah jadi apa? Sekarang jadi musisi lagi, balik juga kayaknya nggak terlalu meledak-meledak amat gitu kan namanya. Ya memang kalau pada zamannya memang bagus sih. Kalau zaman sekarang udah nggak lagi ya, dia udah nggak adaptasi soalnya sama DJ gitu guys. Anaknya aja disuruh tobat guys. Saya nggak paham juga lah kenapa urusan hidup orang lah kita nggak terlalu mau tahu lah ya. Yang penting kita ngurusin aja nasi padang. Nggak kelar-kelar nasi padang nih bos. Mantap bos. Sebenarnya nasi padang kayak cuma dicampurin kuah kari doang, nggak ada rasa-rasa apa-apanya. Nah, pedasnya, asamnya, pahitnya, asinnya nggak ada, cuma kayak tawar aja gitu. Thank you banget yang udah nonton video kita hari ini. Aku bakalan udahan dulu bikin videonya karena aku mau ngabisin makanannya sendirian aja. Mungkin ini bisa 10 jam kali aku makannya. Jadi kita bakal lanjut lagi di video berikutnya. Lanjut lagi nanti. MC bye bye.
Besok pagi ditemukan di berita-berita ada kecelakaan begitu ya, terus salah satu namanya nama saya ada di situ, kan nggak mungkin, nggak lucu juga gitu. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus begitu ya. Saya puji Tuhan, saya nggak mabok. Sementara yang lain udah pada tumpah-tumpah ya, saudara, karena memang kondisi itu. Tahu nggak saudara? Rasanya setengah jam perjalanan itu kayak hampir 1 sampai 2 hari. Kayaknya nggak nyampe. Dan beberapa kali perahu yang kami tumpangi itu baling-balingnya nyangkut sampah, karena memang banyak sampah itu di perairan Kepulauan Seribu ya kayaknya. Jadi nyangkut beberapa kali harus berhenti. Bayangkan situasi sudah panik dan mencekam, sudah hujan, bahkan perahu kami atau kapal yang kami tumpangi airnya udah mulai netes. Bisa kebayang nggak kalau itu terus masuk memenuhi kapal kami sehingga barang-barang harus dinaikkan? Sudah kemasukan, sudah diombang-ambing, bagaimana perasaan saudara? Saya ngalamin nanti itu. Dan kemudian saya ingat banget pertanyaan anak saya waktu itu. Nih, Mimi takut nggak? Pertanyaan itu menempelak saya. Terus saya mau bilang takut, nggak mungkin. Saya bilang, enggak, Mimi nggak takut, gitu ya. Dan kalau saya bilang takut, otomatis akan mempengaruhi dia, mempengaruhi semua orang juga yang ikut dengan saya dalam perjalanan itu. Begitu sampai di daratan, teman-teman, itu kaki lemes semua begitu ya. Dan kemudian ketika kami dijemput mobil gereja, satu pun dari kami nggak ada yang ngomong, masih syok begitu ya. Beberapa menit perjalanan menuju gereja masih nggak ada yang ngomong satu sama lain, masih syok dengan peristiwa barusan. Dan kalau berhasil kita lolos itu karena pertolongan Tuhan. Dan kemudian mereka pada bilang begini, kita salut ya sama Kak Titi. Kenapa? Dalam situasi kayak begitu, yang lain udah panik, yang lain udah sampai tumpah-tumpah, Titi tenang banget katanya begitu. Terus saya bilang, siapa bilang saya Pak, saya tenang? Kamu tahu itu saya berdoa dan jantung saya rasanya udah gak di tempatnya lagi, saya bilang begitu. Wah, tapi bersyukur ya. Coba kalau saya panik, pasti yang lain tambah panik. Saya pernah ngalami situasi seperti itu, maka saya bisa rasakan bagaimana murid-murid dari apa yang saya alami hari itu dalam perjalanan pulang dari Pulau Seribu ke Jakarta. Pasti lebih hebat. Maka kemudian mereka gak sadar pada di dalam ada Yesus, maka mereka teriak-teriak, guru-guru kita mau mati, kurang lebih begitu. Memang pikiran orang dalam situasi seperti itu pasti mati. Saya pun juga berpikir yang sama hari itu. Waduh, sudah deh, gak tahu ini bagaimana, kalau gak ada yang nolong selesai sudah kita semua. Situasinya gak memungkinkan untuk kita rasanya punya harapan bisa hidup, rasanya begitu. Dan itu dialami murid-murid. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sampai kemudian kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan yang ada di kapal itu dibangunkan dan bangun. Dan kemudian apakah Tuhan tidak tahu akan kejadian itu? Tuhan tahu. Tapi kemudian yang mengherankan Tuhan kalau kita baca adalah kenapa murid-muridnya nggak percaya bahwa dia begitu dahsyat ngantem kapal mereka, tapi mereka teriak-teriak panik. Maka dibilang sama Tuhan, di mana kepercayaanmu? Nah, teman-teman, kita mau membahas ini. Next slide selanjutnya, saya mau bilang begini, cara damai sejahtera. Otomatis tadi murid-murid gak ada damai sejahtera, betul? Karena mereka semua panik, gak ada yang mengambil inisiatif untuk kita duduk diam, kita berdoa, enggak. Semua berusaha mencari cara supaya bisa selamat. Salah satunya yang paling pasti adalah membangunkan Yesus. Dan bicara damai sejahtera itu, bicara adalah orang-orang yang hidup di dalamnya, satu, tidak dipengaruhi situasi. Teman-teman, situasi boleh macam-macam. Hari-hari ini kita dengar banyak hal. Sekarang bicara gempa saja, hari-hari ini negara kita berkali-kali diperhadapkan pada gempa. Benar? Pertama kemarin yang di Garut, kemudian Sukabumi, dan kemarin di Jember. Tiba-tiba hati kita itu merasa gimana ya, nggak tahu saudara responnya bagaimana kalau dengar ada gempa bumi begitu misalnya. Respon saudara flat, biasa aja, normal, atau saya nggak ngerti. Tapi secara manusia kadang-kadang itu bisa merampas damai sejahteranya kita, benar nggak? Ya, dengar berita-berita yang membuat hati kita ciut. Itu baru hal yang banyak yang secara global gitu ya. Kadang-kadang hal kecil pun itu bisa merampas damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita bukan bicara tentang sesuatu hal yang banyak di luar, tapi kadang hal-hal kecil pun itu bisa mempengaruhi damai sejahtera kita. Misalnya kita sudah siapin diri. Saya ingat beberapa minggu lalu saya mau khotbah juga di youth. Saya sudah siapin diri, siapin hati, pikiran, dan lain sebagainya. Saya berdoa, Tuhan tolong saya, kuasai hati saya, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba datang ke gereja pagi-pagi, ketemu dengan seseorang. Orang itu saya nggak ngerti maksudnya, mungkin bercanda ya. Tapi kata-kata dia itu tiba-tiba masuk dan mempengaruhi saya, sehingga hari itu rasanya damai sejahtera saya jadi hilang. Ketika dia berkata sesuatu tentang saya, begitu ya, ngasih masukan tentang saya, dan kata-kata dia itu menurut saya
Ya mungkin orang masing-masing yang kadang-kadang tiba-tiba baper gitu ya, walaupun hatinya harus. Makanya kadang-kadang ada kata-kata yang tanpa kita sadari itu bisa merusak damai sejahtera kita. Apalagi kalau bicara tentang fisik. Misalnya, satu kali sering orang komen begini, wah Bu Titi ini lah, tambah lama tambah lebar ya, misalnya ngomong begitu. Maksudnya itu bisa bercanda ya teman-teman. Tapi kalau gambar diri saya nggak pulih, oh itu bisa merampas damai sejahtera saya. Benar? Kadang-kadang hal-hal kecil loh dalam hidup kita ini yang bisa merampas damai sejahteranya kita. Maka oleh sebab itu kita perlu menyatakan dalam diri bahwa damai sejahtera yang Tuhan beri itu tidak boleh dipengaruhi situasi. Nah, seperti tadi murid-murid itu sudah tinggal bersama dengan Yesus. Harusnya damai sejahteranya nggak boleh hilang, nggak boleh terpengaruh oleh situasi ketika badai datang. Sama dalam hidup kita setiap hari, teman-teman. Apapun di sekelilingmu, jangan pernah merampas. Nggak boleh ditentukan engkau bertemu dengan banyak kejadian. Dari bangun tidur sampai mau tidur, engkau berhadapan dengan banyak masalah, masing-masing yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, yang pelayanan. Tapi kiranya situasi di sekelilingmu tidak akan pernah bisa merampas damai sejahtera yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi jangan pernah terpengaruh. Situasi tidak gini. Jadi situasi itu tidak boleh mempengaruhi, karena sebetulnya damai sejahtera itu yang kedua datangnya dari Tuhan dan mengalirnya di dalam hati secara internal. Jadi yang akan menguasai situasi dengan penuh damai sejahtera, kuncinya bukan yang ada di luar, tapi yang ada di dalam ini. Jadi kalau hati kita pulih, hati kita penuh dengan damai sejahteranya Tuhan, maka yang di luar sekalipun nggak mendukung untuk bicara tentang damai sejahtera, kita tetap ada dalam damai sejahtera. Jadi yang di luar itu tidak boleh mempengaruhi apa yang ada di dalam, tapi yang di dalam ini harus bisa mempengaruhi apa yang di luar. Hari itu ketika dalam kejadian yang tadi saya ceritakan, tanpa saya sadari kalau saya renungkan hari ini, saya sedang belajar hal ini, bahwa memang hari itu kami semua ada dalam kepanikan karena perahu yang kami tumpangi dihantam oleh angin dan hujan yang lebat. Dan hampir-hampir semua orang mungkin sudah berpikir yang sama, bahwa wah finish nih, semuanya selesai. Tapi hari itu kenapa saya bisa tenang, saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sudah taruh damai sejahtera itu dalam hati saya. Jadi sekalipun suasana hari itu begitu kacau dan panik, tapi hati saya masih bisa dikelola, dihandle karena Tuhan yang kasih itu. Kita belajar hal ini nggak gampang, gerak. Sekarang pun kadang saya juga masih harus jatuh bangun bicara tentang damai sejahtera, shalom dalam hidup kita. Apa hari ini situasi di sekelilingmu yang bisa merampas damai sejahteramu? Mari engkau mau berkata bahwa situasi itu nggak boleh kalahkan dirimu, tapi engkau yang bisa mengalahkan situasi itu, sebab damai itu sudah ditaruh di dalam hati kita. Ya, jadi jangan pernah terpengaruh oleh situasi, dan ingat damai sejahtera bukan ditentukan oleh situasi di sekeliling kita, tapi yang tentuin siapa? Diri kita sendiri. Ya, yang ketiga teman-teman, saya nggak lama saya mau teruskan bahwa berjalan bersama dengan Yesus dalam badai. Yang ketiga, hadirnya badai bukan berarti Tuhan itu nggak peduli. Kadang-kadang kita hampir tenggelam seperti gambar yang coba saya tampilkan ini. Kadang-kadang kita dibiarkan dalam situasi yang benar-benar seperti itu, seperti ketika kayak nggak ada harapan, seperti murid-murid teriak-teriak karena nggak ngerti ini mau mati nih Tuhan, gimana nih, teriak-teriak takut. Sama saya pun waktu itu juga begitu. Aduh Tuhan, tolong nggak ya situasi ini. Aduh Tuhan, segeralah memberikan pertolongan dengan cara-caranya yang aja, berdoa dengan berbagai macam permohonan hari itu supaya bisa diselamatkan Tuhan. Apakah Tuhan nggak hadir ketika dalam situasi itu? Saya tahu Tuhan hadir. Ya, diizinkan melewati itu semua. Ketika Tuhan hadir, maka kita bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan yang kadang nggak pernah kita pikirkan. Jadi kalau hari ini engkau sedang ngadepin, saya nggak tahu badainya kalian itu seperti apa, masing-masing beda satu sama lain. Apakah engkau sedang ada dalam situasi itu? Percaya bahwa bukan berarti Tuhan nggak peduli. Tuhan memang tidur dalam kapal waktu itu, tapi bukan berarti Tuhan nggak ngerti kalau ada badai. Tuhan tahu, dan ketika Tuhan murid-murid berteriak, Tuhan terbangun, dan kemudian Tuhan melakukan actionnya. Yang keempat, jadi hadirnya badai bukan berarti Tuhan nggak peduli. Tuhan sangat peduli. Dan yang keempat, berjalan bersama dengan Yesus dalam badai, itu adalah bicara tentang ketika badai terjadi. Kenapa itu terjadi pada saya? Kenapa itu harus saya alami? Itu bukan berarti Tuhan nggak sayang, tapi Tuhan tahu masing-masing sanggup. Ya, jadi beda kan, sekali lagi, badainya saya dan badainya kalian mungkin beda-beda. Tapi ketika itu mampir dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan percayakan kepada kita itu karena kita sanggup. Kalau nggak sanggup, Tuhan pasti nggak kasih.
Kesanggupan diberikan Tuhan kepada kita karena Dia yang menyediakan kekuatan baru di balik segala sesuatu ketika kita sudah merasa nggak sanggup. Jadi yang keempat, badai bisa terjadi karena kita itu sanggup. Jadi teman-teman sanggup, saya sanggup kalau memang ada badai itu dalam hidup kita. Dan yang terakhir pasti berjalan bersama Yesus di tengah badai. Tadi murid-murid begitu juga. Ketika badai menghantam kapal mereka, mereka semua teriak-teriak minta tolong. Tapi bukankah mereka lupa bahwa sebetulnya sekalipun badai menghantam perahu mereka, kan ada Yesus dalam perahu mereka. Sama dalam hidup kita. Kita kadang nggak nyadar teman-teman ada Yesus dalam hidup kita, tapi kita teriak-teriak sendiri, kita panik-panik sendiri, kita depresi sendiri, stres sendiri gitu ya. Kita kehilangan sejahtera karena kita merasa kita sedang dalam badai sendiri. Padahal tidak. Seperti perahu yang ditumpangi murid-murid, murid-murid harusnya sadar dan tahu Yesus ada di situ. Jadi mereka nggak perlu khawatir sebetulnya terhadap situasi yang mereka hadapi. Sebetulnya sama juga gambarannya, korelasinya dengan kita. Kita jangan terlalu panik oleh banyak hal masalah yang di hadapan kita. Teriak-teriak sendiri, nggak ngerti, harus cari jalan keluar sendiri. Kita lupa pada Yesus ada dalam hidup kita, sama kayak murid-murid. Dan kemudian Yesus berkata bukan kepada murid-muridnya, di mana kepercayaanmu? Ya kan? Saya ada loh, di mana kalau Tuhan nggak ada di perahu itu? Saya ada di situ, kamu teriak-teriak. Kita binasa, guru kita binasa. Bagaimana kalau Tuhan nggak ada di perahu itu? Nah teman-teman, mari kita renungkan hidup kita masing-masing. Yesus nggak ada di mana-mana. Yesus ada di dalam hidup kita. Maka jangan pernah menjadi ragu-ragu dan khawatir sehingga kau juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Hari-hari ini ke depan, semua orang, kita semua termasuk teman-teman dan saya akan berhadapan dengan waktu dan juga tentunya dengan tahun yang sama. Kita nggak ngerti apa yang terjadi di depan. Ya, ada banyak prediksi. Ya, saya nggak ngerti, saudara ikutin beritanya, saudara ikut mikir atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi bukankah tahun depan orang memprediksikan macam-macam? Ya, bicara penyakit, COVID-nya juga belum mereda. Bicara ekonomi, katanya resesi, semua negara sudah mulai terancam dengan resesi, termasuk kemungkinan besar juga negara kita. Cuma kita percayalah, apapun boleh terjadi di depan. Tapi kita percaya bahwa ketika badai itu melanda kita tahu Yesus ada dalam hidup saya, hidup teman-teman semua, ya. Jadi sebagai anak muda, berdirilah juga engkau dalam doa-doamu untuk tahun-tahun depan, tahun-tahun yang akan kita hadapi, supaya Tuhan tetapkan langkah kita bersama-sama berjalan. Sekalipun diizinkan badai ada, kita tahu kita nggak sendiri, ada Yesus dalam perahu hidup kita, ya. Kurang lebih begitu maknanya. Oleh sebab itu pagi hari ini, kalau engkau mau bicara tentang Shalom, Natal ini kiranya engkau isi dengan sejahtera yang datang dari Tuhan, dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin angin mulai meliuk-liukan kehidupan kita, ya, mulai menerjang hidup kita, tapi kita percaya kita nggak sendiri. Ada Yesus dalam perahu kita, ada Yesus dalam hidup kita. Maka Shalom itu akan jadi bagian hidup kita. Orang yang hidup dalam damai sejahtera itu pasti kelihatan beda dengan orang yang tidak hidup di dalam damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu sekali lagi bukan ditentukan oleh keadaan yang luar, tapi oleh apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Kiranya teman-teman boleh menyambut Natal kali ini, tahun ini, dengan benar-benar damai yang datang daripada Tuhan. Sekalipun mungkin situasi sekeliling kita nampaknya tidak seperti yang kita harapkan dan kita mulai takut, tapi kita percaya Yesus ada dalam hidup kita. Saudara percaya Yesus ada dalam hidup kalian masing-masing? Amin. Yang amin cuma satu, amin. Yang lain percaya? Oke, hadapi tahun depan dengan Shalom yang dari Tuhan. Bahkan kalau sekarang hari ini, engkau dan seterusnya hadapi dengan Shalom yang dari Tuhan. Sekali lagi jangan pernah terpengaruh oleh situasi di sekelilingmu, tapi boleh mengelola itu karena damai sejahtera datangnya daripada Tuhan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, teman-teman.